Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Sitaryuni dengan NIT 2522404. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management dalam MRO. Optimalisasi pengadaan sistem ERP dan mitigasi risiko terpadu di industri penerbangan Indonesia. Untuk slide pertama, di sini ada grafik ketika Indonesia mengalami pasca pandemi. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 sampai 2022, Indonesia mengalami COVID-19 atau pandemi yang sangat amat parah. Pada tahun 2019 dan 2022, Indonesia mengalami kerugian apalagi dalam aspek penerbangan atau maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, lalu lintas penumpang penerbangan Indonesia melonjak tajam mencapai 95,13 juta penumpang, pertumbuhan 38,5% dibandingkan tahun 2022. Pasar MRO dituntut untuk memberikan turnaround time yang sangat cepat. Setelah pada tahun 2022 dan maskapai di Indonesia ataupun MRO yang ada di Indonesia itu mulai stabil lagi di tahun 2024. Banyaknya pesawat-pesawat yang terbang, pesawat lagi grounded itu pada tahun 2024. Landscape rantai pasok yang terhambat. Di sini ada sumber pasokan yang memiliki gangguan krusial seperti ketersediaan komponen, ketergantungan pada pemasok luar negeri, regulasi yang ketat, serta fluktuasi finansial global menyebabkan gangguan krusial pada pasokan material pengecatan, suku cadang mesin, dan komponen rotari. Kenapa dibilang suku cadang mesin ini ketersediaannya cukup krusial? Karena di Indonesia sendiri kita masih mengimpor barang-barang ataupun suku cadang dari luar negeri, maka sering terjadinya kekurangan suku cadang ataupun pasokan yang seharusnya dipasang ataupun diinstal di pesawat, tetapi karena harus menunggu barang tersebut datang, dan itu membuat kita banyak kehilangan cost. Selanjutnya ada 6 pilar kerangka SCM terintegrasi. Yang pertama di sini ada production demand. Identifikasi karakteristik permintaan spesifik komponen MRO. Selanjutnya ada planning, perhitungan presisi material requirement, penentuan parameter pesanan atau quantity lead time, dan kalkulasi rencana item. Selanjutnya ada procurement, analisis pasar pemasok, negosiasi kontrak dan regulasi, dan juga hingga penerbitan PO atau purchase order. Selanjutnya ada warehouse management, logistik dan distribution. Di sini logistik dan distribution sendiri penjelasannya yaitu eksekusi custom clearance inbound atau outbound, movement dan analisis biaya pengiriman. Dan selanjutnya ada inventory dan asset management. Pengendalian stok berputar dan pelacakan umur guna aset tetap secara terintegrasi. Selanjutnya di sini ada 3 aliran krisis dalam anatomi SCM. Pertama, ada arus balik atau fisik. Seperti yang kita lihat di sini, arus barang atau fisik ini mengarah maju ke depan dari pemasok, fasilitas MRO, serta pelanggan. Di sini mewakili perpindahan material, fuslas, dan komponen dasar. Keterlambatan di sini memicu efek domino pada jadwal pengiriman pesawat. Sedangkan untuk arus uang atau finansial, ini berbanding terbalik dengan arus barang, dia mengarah ke mundur. Yang tadinya dari pemasok, fasilitas MRO, dan pelanggan, di sini kita balik lagi ke pelanggan, fasilitas MRO, dan pemasok. Kelancaran arus barang sangat bergantung pada termin pembayaran. Penundaan pencairan dana menahan rilis material krisis dari pihak custom atau vendor ke luar negeri. Arus uang ini sendiri itu sangat penting ya kalau misalnya kita punya perusahaan MRO, karena kalau misalnya nggak ada uang, bagaimana kita
eee, membeli suku cadang ataupun bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat itu kembali setelah pasca pandemi. Selanjutnya ada arus informasi atau data. Berbeda dengan arus uang finansial ataupun arus barang fisik yang hanya melaju ataupun mengarah ke satu arah, arus informasi data ini mengarah ke dua arah, panahnya ada dua. Arus pembuluh darah yang menghubungkan permintaan inventory dan penagihan. Ketidakaturanan lead time atau pertukaran data manual via email menciptakan bullshit effect. Di sini ada penjelasan seperti uang tidak akan berjalan lancar tanpa aliran informasi yang akurat, dan barang akan berhenti bergerak jika uang itu tersendat. Jadi antara arus barang, arus uang, dan arus informasi ini itu saling berkaitan. Selanjutnya ada siklus eksekusi pengadaan 9 langkah. Pertama di sini ada langkah 1 dan 2. Perencanaannya dari production planning, memasukkan bill of material, setelah itu ada material planner, merilis first request atau PR. Ini PR sendiri tuh seperti kita kalau misalnya memesan barang, kita harus request dulu dan kita harus menunggu dulu sampai barangnya datang, itu akan dimasukkan ke bill of material. Selanjutnya ada langkah 3 dan 4 yaitu pembelian. Setelah kita merencanakan nih, baru kita membeli. Dan di situ ada di langkah 3 dan 4. Departemen Pengadaan menerbitkan purchase order atau PO kepada pemasok bersertifikasi atau negosiasi final. Setelah kita mempunyai langkah 1, 2, 3, 4 dari perencanaan pembelian, setelah kita membeli pasti kita akan menerima barang yang kita beli. Di sini disebut receiving dan inspection. Apa barang yang kita beli itu kita harus inspect dulu, kualitasnya bagus atau enggak, standar 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 keamanannya itu memungkinkan dipasang di pesawat atau tidak. Jika lolos standar kualitas, terbit receive voucher atau RV. Tetapi kalau misalnya dia gagal, maka terbitlah yang dinamakan discrepancy report atau DR. Selanjutnya ada langkah 6 dan 7. Setelah kita melakukan perencanaan, pembelian, penerimaan, maka kita harus menyimpan dan produksi apapun barang yang setelah kita yang udah kita beli. Material masuk storage dengan material tiket. Apapun barang yang kita beli itu akan dimasukkan ke store, ditarik ke shop floor sesuai kebutuhan work breakdown structure. Misalnya nih contohnya kita membeli suatu barang, contohnya kalau di pesawat itu kita membeli IDG. IDG-nya masuk ke storage, nanti ditarik ke shop, diberi ke shop, dan dari shop nanti akan diarahkan ini IDG digunakan untuk pesawat yang mana, pesawat mana yang membutuhkan IDG tersebut. Karena nggak semua pesawat memerlukan IDG ataupun barang-barang ataupun uh, suku cadang pada hari yang sama. Selanjutnya, langkah 8 dan 9 yaitu pengiriman. Proses shipping pesawat atau komponen yang telah selesai diserahkan kepada customer dengan material delivery. Selanjutnya di sini ada anatomi, kendala, dan hambatan pengadaan. Ada dua. Yang pertama ada gejala operasional dan kedua ada akar masalah sistematik. Untuk keterlambatan pasok material dasar dan lead time pemesanan memanjang. Dari keterlambatan pasokan, maka ada akar masalah sistematik yaitu dominasi pemasok rekayasa luar negeri atau Europe dan Amerika dengan proses custom clearance yang ketat dan fluktuasi produksi pihak ketiga. Selanjutnya ada pekerjaan terhenti akibat material tersendat di pabean atau customs. Dari situ maka adanya isu outstanding payment atau arus kas, pelanggan terlambat membayar termin sehingga MRO kesulitan melunasi pemasok hulu. Ini adalah masalah yang harus sangat amat dihindari ketika kita memiliki suatu perusahaan. Selanjutnya ada kesalahan pesanan atau miskomunikasi. Ini juga masalah yang harus kita hindari karena miskomunikasi tersebut sangat amat merugikan perusahaan kita. Jika ada miskomunikasi, ketiadaan portal web, supplier terpusat, transaksi masih sangat beruntung
pada email konvensional yang tidak terhubung dengan sistem pergudangan secara real time. Slide selanjutnya ada optimalisasi selektif pemasok atau pendekatan matematis AHP. Apa itu AHP atau Analytical Hierarchy Process? Metode dekompetisi masalah kompleks multikriteria ke dalam struktur hierarki matematis. AHP mengubah persepsi pakar atau kualitatif menjadi pembentukan numerik yang rasional dan objektif atau kuantitatif. Kenapa di MRO membutuhkan AHP? Pasti kita bertanya-tanya apa fungsi AHP sendiri di MRO. HHP sendiri berfungsi dan kenapa MRO membutuhkan ya dikarenakan dalam industri aviasi yang sangat diatur high regulated, memilih pemasok berdasarkan harga terendah dan mengancam lisensi operasional seperti FAA atau EASA dan keselamatan jiwa. Contohnya, kita membeli suatu cukup cadang ataupun mesin yang kita lihat harganya rendah, kita beli itu. Tapi ketika kita melihat regulasi keselamatannya, itu barang sangat tidak amat direkomendasikan untuk diinstal di pesawat. Itu akan mengancam lisensi operasional dan juga akan mengancam keselamatan jiwa para penumpang kita. Untuk hasil AHP sendiri, mengeliminasi bias personal dalam tim pengadaan dan menstandarkan prioritas. Misalnya, kualitas diutamakan di atas harga untuk material pengecatan pesawat. Kita harus memilih barang yang high regulated daripada memilih barang yang murah tetapi mengancam keselamatan jiwa. Selanjutnya di slide selanjutnya ada matriks kriteria keputusan seleksi pemasok. Di sini yang pertama kita akan membahas kualitas atau quality. Evaluasi tingkat cacat atau defect rate, keandalan material, material reliability, dan durabilitas suku cadang di bawah tekanan ekstrim. Selanjutnya ada compliance atau kepatuhan regulasi. Kepemilikan sertifikasi otoritas penerbangan internasional seperti FAA, EASA, CSR, standar audit mutu ISO, dan dokumentasi ketelusuran produk. Selanjutnya ada reliability atau delivery, ketepatan waktu pengiriman, on-time delivery, akurasi lead time, dan kapabilitas pelacakan pesanan secara real time. Ini sangat amat kita perlukan ketika kita membangun suatu MRO, karena waktu pengiriman itu sangat amat krusial ya. Ketika kita memesan, kita membutuhkan barang tersebut di hari esok, tetapi tetapi barang yang kita pesan nggak on time datangnya, itu sangat membuat kita kerugian biaya atau cost. Nah, selanjutnya di sini ada biaya atau cost. Untuk biaya atau cost sendiri, evaluasi total cost of ownership atau TCO. Stabilitas harga material, biaya logistik tersembunyi, dan fleksibilitas termin pembayaran. Untuk biaya atau cost sendiri ini mungkin agak sedikit sensitif karena kita harus secara transparan berapa biaya yang kita keluarkan, berapa biaya yang kita dapatkan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan atau korupsi di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada flexibility, kemampuan pemasok untuk beradaptasi terhadap urgent order atau AOG, aircraft on ground, substitusi material, dan penyesuaian volume mendadak. Contohnya, seperti yang tadi saya bilang, pada tahun 2019 sampai 2022, Indonesia mengalami yang namanya pandemi atau biasa kita sebut COVID-19. Di situ banyaknya maskapai-maskapai yang ada di Indonesia AOG. Itu membuat MRO tersebut merugi dan kehilangan banyak biaya. Tetapi pada tahun 2022, setelah 2022, seperti 2024 sampai 2026 sendiri sekarang, tiba-tiba maskapai kita pada terbang semuanya. Banyak pesawat yang AOG terbang. Itu kita harus menghadapi volume mendadak, seperti kita harus menyiapkan suku cadang yang tadi nggak kita sediakan, kita harus
maintenance lagi pesawat-pesawat kita yang udah lama AOG, kita harus melakukan inspeksi lagi pada pesawat-pesawat kita yang udah lama AOG ya, dan itu pasti akan mengeluarkan banyak biaya atau cost. Selanjutnya ada tulang punggung digital atau integrasi sistem ERP. Eksekusi transparan, mengubah dokumen manual menjadi jejak audit digital dari first requisition hingga pembuatan logistik invoice verification. Selanjutnya di sini ada komunikasi antar divisi. Ini sangat penting ya, komunikasi antar divisi biar tidak terjadinya miskomunikasi. Mengeliminasi keterlambatan informasi via email, bagian keuangan atau account payable receivable menerima sinyal seketika saat barang di-scan di good receipt. Dan yang terakhir ada perencanaan otomatis atau MRP. Sistem secara otomatis menjalankan run MRP, Material Requirement Planning, begitu work order masuk, menghitung kalkulasi persediaan versus kebutuhan. Di slide selanjutnya ada kuadran manfaat implementasi ERP di fasilitas MRO. Untuk transparan dan visibilitas, pemantauan kinerja pemasok secara real time memberikan peringatan dini dan terhadap potensi gangguan pengiriman. Selanjutnya ada efisiensi operasional, otomatis pembukaan siklus atau cycle accounting dan pemantauan umur simpan material mencegah kerugian akibat komponen kadaluarsa. Jadi alangkah baiknya ketika kita memerlukan atau memesan, kita request suatu barang, itu benar-benar barang yang bakalan diperlukan ataupun langsung kita pakai. Jika kita simpan 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 malah mengakibatkan kadaluarsa, itu akan menyebabkan banyak kerugian. Selanjutnya ada kepatuhan standar, memastikan setiap pengadaan mematuhi batasan hukum dan kebijakan perusahaan, meninggalkan jejak digital 100% siap untuk audit keselamatan penerbangan. Karena MRO sendiri pasti akan mengalami audit setiap tahunnya, mau itu FAA, EASA ataupun DGCA. Maka kita harus menaati peraturan-peraturan regulasi yang udah ditetapkan. Selanjutnya ada kontrol biaya dan inventory. Mengelola buffer stok secara presisi, menghindari kelebihan kesediaan atau overstock yang menahan modal kerja dan kekurangan stock out yang menghentikan lini perakitan. Slide selanjutnya ada siklus dasar rantai pasok, yaitu plan, sort, make, dan juga deliver atau return. Itu siklus dasar rantai pasok ketika kita akan memasok ataupun menyimpan suku cadang untuk perusahaan kita. Pertama kita harus memiliki planning, apa yang mau kita beli, perencanaannya harus strategis. Setelah itu sort atau pengadaan dan vendor, kita harus tahu kita harus memesan di mana, vendornya kita harus dealan dari vendor. Setelah itu make atau eksekusi, pemeliharaan atau produksi. Barang yang udah kita beli kita harus produksi ke pesawat kita. Setelah itu deliver atau logistik pengiriman dan return jika komponen itu cacat. Selanjutnya ada kompleksitas enable dalam aviasi. Industri MRO tidak hanya tentang menggerakkan barang, tetapi tentang kepatuhan absolut. Proses enable mencakup pengelolaan aturan bisnis, pemeliharaan kontrak regulasi, serta pengelolaan jejak rekam aset, dan audit sertifikasi fasilitas. Slide selanjutnya di sini ada pemicu resiko-risiko apa aja ketika kita membangun suatu MRO. Pertama, kita harus siap ketika mengalami tiba-tiba Indonesia ataupun dunia ini mengalami suatu pandemi. Kita harus memutuskan rantai pasok material internasional secara paksa. Itu mungkin sangat amat merugikan perusahaan kita. Karena kalau misalnya tidak ada rantai pasok yang berasal dari luar negeri, maka pesawat kita tetap AOG. Selanjutnya ada pemotongan anggaran atau pelanggan, mengakibatkan pesawat di grounded dan penundaan pembayaran. Selanjutnya ada utilitas armada rendah, menyebabkan penumpukan stok suku cadang lambat putar. Selanjutnya, bagaimana tindakan pencegahan dan tingkat kesulitan atau rasio efektivitas. Di sini ada tingkat yang tinggi seperti restrukturasi pembiayaan. Setelah itu ada yang sedang, alokasi vendor berbasis prioritas, menetapkan kebijakan pembayaran kepada vendor atau supplier dengan skala prioritas ketat.
Ada yang tinggi lagi nih, di sini ada rekayasa ulang proses bisnis, mengeliminasi prosedur birokrasi manual yang tidak efisien, dan ada yang rendah. Eh, Tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami suatu strategi, eh, ke ketika kita mengalami suatu bencana ataupun hal-hal yang tidak terduga, yaitu pemotongan pos non-refund atau menghentikan sementara pengeluaran operasional fasilitas yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan demi menjaga keberlanjutan proses inti SCM. Di sini slide selanjutnya ada strategi pengadaan berkelanjutan jangka panjang, yaitu kepatuhan hukum dan standar. Kita harus mematuhi transparansi 100% dan trackability komponen, mematuhi regulasi penerbangan yang tidak bisa ditawar. Kita harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan, tidak bisa menawar kayak, ah nggak apa-apa lah, kita pakai ini aja, kan itu juga bisa. Kita menciptakan manual sendiri itu sangat tidak disarankan. Selanjutnya ada ekosistem hijau atau efisiensi. EHP mengutamakan pemasok yang mendukung reduksi emisi, meminimalisir limbah yang aviasi yang berbahaya, serta memilih material berumur panjang agar menghindari suatu kadaluarsa untuk bahan ataupun material tersebut. Selanjutnya ada kemitraan jangka panjang, mengubah vendor transaksional menjadi mitra jangka panjang yang adaptif saat terjadi krisis. Dan slide selanjutnya di sini ada gimana cara kita membangun presisi yang tangguh. Di era penerbangan modern, efisiensi saja akan rapuh dan ketangguhan tanpa presisi akan terlalu mahal. Keselamatan dan profitabilitas MRO menuntut perpaduan ketiga secara terus-menerus. Pertama di sini ada tiga panel yang akan kita bahas. Yang pertama ada panel AHP, yaitu kecerdasan masukan, memfilter dan memilih pemasok terbaik dunia menggunakan matematika presisi bukan insting. Jangan menggunakan insting untuk memilih pasokan untuk perusahaan kita sendiri. Selanjutnya ada preserve pelindung atau HOR, model SCOR dan Pareto melindungi sistem dari guncangan finansial dan makroekonomi dengan tindakan pencegahan taktis. Selanjutnya ada panel ERP atau kecepatan eksekusi. SAP Swift mengeksekusi transaksi, mendigitalkan informasi, serta mengamankan pergerakan fisik material secara real time. Dengan integritas ketiga elemen ini menciptakan cetak biru rantai pasok MRO yang tidak hanya bertahan dari disrupsi, namun melesat saat krisis mereda. Ini beberapa cara ketika kita mengalami krisis ekonomi ataupun ketika kita mengalami suatu pandemi yang secara tiba-tiba. Oke, sekian dari saya. Uh, Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.